Mungkin sebelumnya izin untuk share screen dulu, Prof dan teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk moderator dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan presentasi pada mata kuliah ilmu atau Al-Quran yang berjudul menggantungkan cita-cita setinggi mungkin menurut Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ismail Al-Faruqi. Yang kedua selanjutnya ada Dia Khalifah Ahmad. Yang ketiga ada Alia Zahra. Selanjutnya next. Pembahasan pada presentasi kali ini atau pertemuan siang hari ini mencangkup, yaitu yang pertama ada bagaimana Al-Quran mengajarkan umatnya untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada aspek yang dapat ditemukan dalam Al-Quran mengenai menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam menggantungkan cita-cita setinggi mungkin berdasarkan pandangan Al-Quran. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara pertama yaitu Dihya Khalifah Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan kita pada subbahasan yang pertama, yaitu bagaimana Quran mengajarkan umatnya untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Nah, jadi setiap manusia menginginkan untuk menjadi lebih baik dan memiliki sesuatu yang baik adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, setiap hal yang diinginkan pasti akan terpintas di dalam pikiran manusia. Akan tetapi kita harus ingat bahwa keinginan tersebut jangan sampai hanya membuat kita berangan-angan, bahkan membuang-buang waktu. Dalam surat An-Nisa ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udilannahum wala umanniyannahum wala murannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala murannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitani waliyan min dunillahi faqad khasira khasrana mubina, yang artinya, dan aku setan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh ia mengalami kerugian yang nyata. Nah, jadi dituliskan bahwa setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk terus menggoda manusia. Salah satunya dengan membuat mereka berangan-angan kosong, sehingga manusia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangan-angan hanya akan membuang waktu, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk godaan setan untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita segera memohon ampun ketika terjebak dalam angan-angan kosong tersebut. Nah, jadi apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman untuk menggapai cita-cita yang diridhoinya. Nah, jadi ada beberapa poin, yaitu membuat rencana dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Lalu meluruskan dan memperbaharui niat, lalu menyadari dunia dan isinya bersifat hanya sementara. Lalu meminta doa dari kedua orang tua. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya, aspek yang dapat ditemukan dalam Al-Quran mengenai menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Nah, jadi Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dalam Islam memberikan pedoman dan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Muslim seharusnya menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Beberapa ayat Al-Quran menyentuh langsung atau secara implisit mengenai konsep ini. Dan pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat tersebut dapat membantu membentuk sikap dan tindakan umat Muslim dalam meraih cita-cita tinggi. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang dapat ditemukan dalam Al-Quran mengenai menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Ya, ada beberapa, yaitu yang pertama tawakal, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu yang kedua, usaha dan kerja keras. Lalu yang ketiga, keadilan dan kebaikan. Dan yang terakhir, sabar dan istiqomah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam menggantungkan cita-cita setinggi mungkin berdasarkan pandangan Al-Quran. Nah, jadi pandangan Al-Quran tentang menggantungkan cita-cita setinggi mungkin tidak hanya memberikan pedoman yang positif, tetapi juga mengakui adanya hambatan dan tantangan dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh umat Muslim dalam menggantungkan cita-cita setinggi mungkin berdasarkan perspektif Al-Quran. Ada beberapa hambatan-hambatannya, yaitu adanya ujian dan cobaan. Lalu yang selanjutnya hasad, iri hati atau dengki. Lalu yang selanjutnya godaan setan. Yang selanjutnya ketidakpastian dan rasa takut. Lalu kurangnya dukungan dan lingkungan yang negatif. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yaitu analisis surat An-Nisa ayat 119. Ini seperti ayat yang sudah saya bacakan di slide pertama tadi, yang artinya, dan aku setan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguh ia mengalami kerugian yang nyata. Nah, jadi pada analisis surat An-Nisa ayat 119 ini, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, pakar tafsir tahun 14 Hijriah. Jadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi menjelaskan, bagian yang ditentukan di mana setan telah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan menggoda manusia, ia menyebutkan apa yang menjadi keinginannya dari manusia dan apa yang menjadi tujuannya untuk mereka dengan perkataannya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, yaitu menyesatkan dari jalan yang lurus. Nah, kesesatan dalam hal ilmu dan perbuatan, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, yaitu di samping menyesatkan, membangkitkan angan-angan kosong mereka untuk memperoleh apa yang akan diperoleh oleh
orang-orang yang diberi petunjuk. Inilah inti dari keterpedayaan itu. Dan ia tidaklah sebatas menyesatkan mereka hingga ia menghiasi kesesatan yang mereka kerjakan. Dan hal ini adalah tambahan keburukan setelah keburukan-keburukan yang telah ada pada mereka, di mana mereka mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka yang mengakibatkan hukuman, dan mereka mengira bahwa amalan-amalan tersebut akan mengakibatkan surga. Nah, untuk analisis yang selanjutnya yaitu dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Jadi Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa setan benar-benar akan menyesatkan mereka dan menanamkan dalam jiwa mereka kebatilan seperti umur yang panjang dan mewujudkan angan-angan dan terus-menerus dalam kemaksiatan, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing layaknya memotong telinga keledai, dan mengharamkan diri untuk memanfaatkannya. Dan lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah tidak sesuai fitrahnya. Lalu benar-benar mereka merubahnya, seperti merubah maskulin laki-laki secara materi atau penyerapan secara maknawi. Nah, jadi barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah serta mentaatinya, maka sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Lalu untuk analisis selanjutnya yaitu dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa. Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan bahwa menaruh dalam hati mereka rasa lamanya hidup di dunia dan tidak adanya kebangkitan serta hisab. Ada pula yang menafsirkan bahwa di samping menyesatkan manusia, dia juga akan menghias kesesatan itu, sehingga manusia mengira bahwa yang demikian merupakan kebaikan. Hal ini merupakan keburukan ditambah keburukan, mereka mengerjakan amalan penghuni neraka. Namun mereka mengira bahwa amalan itu memasukkan ke surga, bagaimana yang menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kesimpulannya pada analisis surat An-Nisa dari tiga pakar tersebut, seperti yang dijelaskan pada submateri bagaimana Al-Quran mengajarkan umatnya untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. Jadi setan itu berjanji kepada Allah untuk terus menggoda manusia. Nah, terus jadi walaupun berangan-angan hanya akan membuang waktu dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk godaan setan, jadi kita tapi masih ada hal yang bisa kita lakukan gitu untuk menggapai cita-cita kita, tapi dengan ridho Allah gitu. Seperti yang saya sebutkan pada submateri yang pertama, yaitu tadi membuat rencana dan menyerahkan sesuatu segala pada Allah, meluruskan dan memperbarui niat, menyadari dunia dan isinya bersifat sementara, dan meminta doa kepada orang tua. Oke, baik. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aliyah Zahra. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, analisis surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Next. Nah, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir pada masa 14 Hijriah, menjelaskan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat.
Maksudnya memperoleh sesuatu yang ada di sisi Allah dan bersedekahlah. Dan jangan sekali-kali kamu merasa cukup dengan hanya sekedar memperoleh kepuasan nafsu dan meraih berbagai kelezatan. Dan janganlah kamu melupakan bagian dari duniawi. Maksudnya, kami tidak memerintahmu agar menyedekahkan seluruh harta kekayaanmu sehingga engkau menjadi terlantar. Akan tetapi, berinfaklah untuk akhiratmu dan bersenang-senanglah dengan harta duniamu dengan tidak merusak agamamu dan tidak pula membahayakan akhiratmu, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan menganugerahimu harta kekayaan ini. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan bersikap sombong dan berbuat berbagai maksiat terhadap Allah serta tenggelam di dalam kenikmatan dengan melupakan pemberi nikmat itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, bahkan Allah menyiksa mereka atas perbuatan itu dengan siksaan yang paling berat. Next. Selanjutnya analisis dari Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Nah, Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini menjelaskan, carilah dalam sesuatu yang diberikan Allah kepadamu itu pahala akhirat dengan menginfakkannya untuk mencari ridhonya dan menaatinya, bukan untuk berlaku angkuh dan sewenang-wenang. Janganlah lupa untuk berinfak dalam hal yang dihalalkan Allah kepadamu dan berbuat baiklah kepada hamba-hambanya dengan bersedekah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dan memberimu nikmat berupa harta dan penghormatan. Jangan kamu gunakan harta benda untuk bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Dia tidak meridhoi orang-orang yang merusak dengan berbuat maksiat di dunia dan akan membalas mereka atas perbuatan mereka. Next. Nah, selanjutnya analisis dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa. Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan bahwa Qarun, seperti yang ada di kisah Qarun, telah memiliki sarana-sarana untuk mengejar akhirat yang tidak dimiliki oleh selainmu, si Qarun ini. Oleh karena itu, carilah pahala di sisi Allah dengan harta-hartamu seperti menyedekahkannya sebagaimana dari rezeki itu di jalan Allah, dan jangan hanya digunakan untuk memuaskan nafsu berupa harta, yakni agar engkau infakkan di jalan Allah, yakni Allah tidaklah memerintahkannya untuk menyedekahkan semua hartanya sehingga hartanya habis tanpa tersisa. Bahkan sisihkanlah hartamu untuk akhirat dan silakan bersenang-senang dengan duniamu, namun tidak sampai melubangi agamamu dan merusak akhiratmu. Next. Nah, selanjutnya analisis surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tumfadzan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Next. Nah, analisis dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu beliau menjelaskan maksudnya disebabkan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, maka Allah telah memberikan karunia-Nya atasmu
agar engkau berlaku lemah lembut dan bersikap sopan santun kepada mereka, mengasihi mereka, berakhlak baik pada mereka, hingga mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu, dan menaati perintahmu. Sekiranya kamu bersikap keras, maksudnya berakhlak buruk, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu, karena sikap seperti ini membuat mereka lari dan benci kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek. Akhlak yang baik merupakan pokok ajaran dalam agama yang akan menarik manusia kepada agama Allah dan membuat mereka senang kepadanya. Di samping ada yang mendapatkan oleh pelakunya beberapa pujian dan pahala yang khusus. Nah, kalau analisis dari Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya kemudahan dan kelapangan dada dalam berinteraksi dengan kaummu tidak lain disebabkan rahmat dari Allah yang ditanamkan dalam hatimu, agar kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka dalam menyebarkan agama. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar atau buruk perangai keras hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan agama dan dunia tentang segala yang tidak bertentangan dengan syariat atau yang belum diturunkan dalam wahyu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad setelah bermusyawarah, maka bertawakallah dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal dan menyerahkan urusannya kepadanya. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Selanjutnya, analisis dari Ustadz Marwan Hadi Bibi Musa, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan ayat ini, maka di antara sarana dakwah yang ampuh yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya, karena tidak sempurna memenuhi hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini merupakan sikap ihsan. Oleh karena itu beliau menggabung antara sikap memaafkan dan sikap ihsan. Selanjutnya, baik, cukup sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dihya dan Alia Zahra telah memaparkan materi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baiklah, jika belum ada yang ingin bertanya dari teman-teman, kita akan setel dulu video dari YouTube. Operator, dipersilakan. pertanyaan. Ana عندي سؤال لكن أعتذر لو كان هذا السؤال خارج من الموضوع. ما عندنا موضوع إلى السؤال والجواب. Tapi saya mohon maaf kalau pertanyaan ini keluar dari tema. Kita tidak ada tema. Tema kita tanya jawab gitu ya. Jadi Anda masih sesuai tema. Baik. Saya punya cita-cita kuliah di Kairo dan saya juga ingin menjadi ahli tafsir seperti Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz tips-tipsnya agar tujuan saya tercapai? Sekian Ustaz. Terima kasih banyak. Ana 'indi raghbah wal himmah li uwasila dirasati fil Azhar bil Qahirah wa uridu an akuna fil mustaqbal min ahli at-tafsir, tafsir al-Qur'an al-Karim. Wa kaifa at-tariqa al-husul alayhi? Falyatafaddal mashkura. طيب دكتور محمد يتفضل بالإجابة. الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين، وبعد. العالم الجليل والمربي الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ آدي هدايات، الحضور الكرام، شكرا جزيلا على دعوتكم لنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا يا رب العالمين. علم التفسير هو من أجل العلوم وأفضلها، لأنه يتعلق بكلام الملك سبحانه وتعالى، وكلام الملك ملك الكلام، فأفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ولن نفهم مراد الله إلا بعلوم القرآن كاملة، لأنه كما يقول العلماء أن التخصص في العصر الحديث، يعني هذا تفسير هذا حديث، أنا من أهل التفسير فلا أقرأ في الحديث، أنا من أهل الحديث لا علاقة لي باللغة، أنا من أهل اللغة لا علاقة لي، هذا يعني جاء ليس في صالح العلم وليس في صالح الأمة، وإنما يجب على كل من أراد علما من علوم القرآن أن يتفقه في كل علوم القرآن، لأن المفسر هو الذي ينقل مراد الله سبحانه وتعالى إلى الناس، فيجب عليه أولا أن يكون عالما باللسان الذي نزل به القرآن الكريم، وهذا كلام العلماء. لا يحق لإنسان أن يجتهد في كتاب الله وهو لا يحسن لسان العرب، ولا يعرف مخارج الكلام، ولا يعرف مخاطبات العرب والحذف والذكر والبلاغة والقصر وغير ذلك من، فيجب أولا على كل من أراد التفسير أن يتعلم اللغة العربية، لأن الترجمة لا تقوم مقام التفسير في اللغة العربية. الترجمة ما هو نقل ما هي إلا نقل لمعنى أو بعض المعاني الموجودة في كتاب الله. فعندك مثلا قد تجد كلمة واحدة في القرآن الكريم ترد في 20 آية، في كل موضع لها معنى، وهذا المعنى يختلف عن هذا يختلف عن هذا. فعندك مثلا لفظ أتى، ألف تاء ألف، له 21 معنى في القرآن الكريم، كل معنى يختلف ولا تنقله الترجمة إلا إذا كان إنسانا متمكنا من اللغة العربية. أتى أمر الله فلا تستعجلون، أتأتون الذكران من العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كثير من الآيات والمعاني تختلف. وكنا نناقش رسالة دكتوراه في الجامعة عندنا، وذكر الباحث أن هناك مئات الأخطاء في تفسير القرآن الكريم والنقل من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية. هذا يحتاج إلى مراجعة. لكن حتى لا نتشعب، أولا التمكن من اللغة العربية، ولا يقترب من تفسير القرآن من لا يتمكن من اللغة العربية، وهناك أدلة كثيرة العلماء وأقوال لا داعي لذكرها. ثانيا على المفسر أو من أراد أن يتخصص في التفسير أن يقرأ تفسير العلماء السابقين، وأن يبدأ بالأسهل ثم يترقى، فيبدأ مثلا في تفسير الجلالين
أو في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله ويكون مختصرا ومحقق. فإذا قرأ في تفسير السابقين فإن ذلك يكون طريقا إلى معرفته. لمعرفة التفسير يجب معرفة علوم القرآن كاملة. لماذا؟ هذه العلوم تسمى علوم القرآن، كلها تخدم القرآن ويحتاجها التفسير. والعلماء لما كتبوا في الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمجمل والمفصل والمطلق والعام، إنما أرادوا أن يقف المفسر على كل ما يحيط بالنص القرآني. وأسباب النزول تفيد المفسر في المعنى، يعني مثلا إذا قرأت إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأردت التفسير، يجب عليك أن تعرف سبب نزول الآية وصلح الحديبية ولماذا نزل وهكذا. إذن أولا تتمكن من اللغة العربية، وقبل كل شيء حفظ القرآن الكريم. فلا يجوز لمفسر أو مجتهد في التفسير لا يحفظ القرآن الكريم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة أنهم كانوا يحفظون أولادهم القرآن الكريم قبل كل شيء، لأنه إذا حفظ القرآن شرح الله صدره وأنار الله عقله. هذه سنتهم. فسأل رجل الإمام أحمد قال: يا إمام، أعلم ولدي التفسير القرآن الكريم أم الحديث؟ أحفظ ولد القرآن أم أبدأ بعلم الحديث؟ قال: ابدأ بالقرآن الكريم. قال: كاملا؟ قال: كاملا، إلا أن يكون صعبا عليه، يعني لا يبدأ في تعلم التفسير ولا الحديث ولا أي علم إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. فتتمكن من اللغة العربية، تقرأ في التفاسير الصحيحة الميسرة، تقرأ في كل ما يتصل بعلوم القرآن الكريم. المشايخ أيضا، لأن علوم القرآن الكريم تكون بالتلقي. علوم القراءات لها اختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف التفسير واختلاف المعنى. الموضوع كبير، لكن عليك بحفظ القرآن، عليك بالتمكن في اللغة العربية، عليك بالإلمام بعلوم القرآن كاملة، عليك أن تأخذ علوم القرآن من شيخ، لأن علوم القرآن إنما جاءت بالوحي، وسنتها أن تتعلم بالتلقي، لأن الإنسان قد يقرأ الآية ويفهمها على غير معناها فيحتاج إلى شيخ يعلمه. ونكتفي بهذا وشكرا جزيلا. Baik, Alhamdulillah. Tarik nafas dulu ini. Baik, yang pertama beliau menyampaikan setelah memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW dan mendoakan kita semua senantiasa dalam kebaikan. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa ilmu tafsir adalah bagian yang sangat penting dan ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu ini terkait dengan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya, memberikan petunjuk kepada hamba-Nya, lantas kemudian ketika disampaikan menjadi bacaan-bacaan, siapa yang kemudian bisa menjelaskan itu setelah Rasulullah SAW wafat? Nabi mengajarkan, Nabi diutus untuk mengajarkan pada umatnya, ada sahabat, ada tabi'in sampai dengan ke kita. Maka di antara ilmu untuk menjelaskan makna Al-Quran adalah ilmu tafsir. Karena itu ilmu tafsir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan juga memiliki kemuliaan yang sangat diistimewakan oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan kemampuan untuk menjadi ahli tafsir ini? Kata beliau tadi, maka dimulai dengan bahasa Arab. Ya, bahasa ini sangat penting. Mustahil kita bisa menafsirkan Al-Quran kalau tidak kita mengetahui bahasa Arab dan memahami dengan baik. Bahkan dalam salah satu surah di surah Yusuf, ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di pembuka ayatnya, selalu mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab supaya kalian mengetahui, mengerti dan memahami kedalaman bahasa Arab itu. Maka yang pertama, belajarlah bahasa Arab dengan baik, dan mustahil Quran bisa dipahami dengan terjemah. Beliau memberikan tadi penekanan, terjemah tidak sama dengan tafsir. Terjemah tidak mencakup makna seluruh Al-Quran. Jadi jangan sampai Anda memberikan fatwa atau menghukumi sesuatu hanya karena membaca terjemah Al-Quran. Beliau pernah mengamati terjemahan Al-Quran yang disampaikan oleh orang Indonesia dan disampaikan kepada beliau, ternyata banyak makna-makna yang harus disesuaikan kembali. Baik, setelah mengetahui itu, sebelum itu bahkan sebelum bahasa Arab adalah kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi mustahil Anda bisa menjadi ahli tafsir yang bertanya ini, tapi Anda tidak menguasai Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran dengan baik. Karena itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya oleh sebagian kawannya, mana yang paling utama, saya belajar Al-Quran atau hadis? Kata Imam Ahmad, Al-Quran dulu. Sempurnakan Qurannya, baru berpindah kepada yang lainnya. Jadi dasar utama untuk memahami tafsir Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran. Anda ingin menafsirkan Al-Quran, tapi tidak hafal Qurannya, bagaimana bisa menafsirkannya?
Baik, kemudian saya berikan catatan khusus untuk yang dimaksud bahasa Arab, bukan bisa bicara bahasa Arab. Ya, kalau bisa bicara bahasa Arab, itu burung beo pun dibawa ke Mesir, ajarin bahasa Arab, pulang dari situ bisa bahasa Arab. Ya, yang dimaksud ilmunya, ilmu bahasa Arabnya, nahwunya, sarafnya, ya, kemudian balaghahnya, ada arudnya, turunannya, maka itu yang dimaksudkan. Selanjutnya setelah itu naik ke ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran. Maka Anda turunkan dari sekarang ilmu-ilmu apa saja yang penting, karena untuk memahami Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang dirumuskan oleh para ulama yang terambil dari Al-Quran sendiri menjadi kaidah-kaidah. Tadi misalnya beliau sampaikan di usul fiqh, ya, ada nasakh, ada mansukh, ada mujmal, ya, ada kemudian ada khas, ada am, ya, ada mutlak, ada muqayyad dan sebagainya. Maka pelajari itu semua untuk bisa menyimpulkan hukum dalam Al-Quran. Karena Anda baca satu ayat saja, satu lafaz itu maknanya bisa banyak. Apa hukumnya di lafaz ini bisa berbeda dengan ayat yang lainnya. Beliau contohkan tadi kata ata. Ata itu bisa banyak, Anda baca Quran saja bisa Anda temukan ata amrullah dan seterusnya dan seterusnya. Mustahil Anda bisa menyimpulkan dari makna atau ayat Al-Quran kalau Anda kemudian tidak mengetahui rumusan-rumusan ini dari bahasanya, dari ilmu Al-Qurannya, bahkan dari sebab nuzulnya. Ketika Anda baca kata beliau inna fatahna laka fathhan mubina, ya, apakah ada asbab nuzulnya atau tidak? Karena ketika Anda menemukan sebab nuzulnya, ini akan terkait juga dengan penyimpulan hukumnya. Di tadi beliau rumuskan kembali, Al-Quran itu yang paling utama. Jadi kalau ada yang ingin jadi ahli tafsir, sekarang mulai menghafal Al-Quran. Ya, mulai menghafal dari sekarang. Kemudian yang kedua, belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, tadi ingin ke Al-Azhar, ingin ke Kairo, bahwa yarghab, ya, fi an yuwassila dirasata fil Azhar asy-Syarif, fa ibda min al-an, ista'id min al-an. Jadi usahakan belajar dari sekarang bahasa dasarnya, kemudian belajar ulumul Quran, kemudian juga sebab-sebab yang mengantarkan kepada tadi, siapkan dari sekarang, dan insyaallah ketika Anda sudah siap dengan bekal dasar tadi, fatusyarik fil imtihan, misalnya imtihan qabul li muwassala dirasatakum ila al-Azhar asy-Syarif, law kana 'indakum yani rasid wal kafa'ah min al-Quran kamila wa min al-lughah aidan kafiyah, fa insyaallah sawfa yusahilukum ila tasjilikum bil Azhar Asy-Syarif. Ini akan memudahkan Anda untuk kemudian bisa bergabung di kampus Al-Azhar Asy-Syarif. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hal hunaka mudakhalat? Syekh Ahmad? نصيحة في هذا نعم وإن كان خارج السؤال يعني فهذا الرقم. Nah, ini ada nasihat dari Syekh Ahmad Isam terkait dengan apa yang tadi diharapkan dari pertanyaan yang dimaksudkan. Tafadhal, syukran. هذه هدية لكم إن شاء الله وأنا جربتها مدة عام كامل أكثر من عام في سورة البقرة مقطعا إياها على نظام التنجيم الذي المفروض نزلت به كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وهو أن يفسر القرآن بالموضوع وليس كلمة كلمة أو آية آية أو سورة سورة. نحن نعرف الأرباع والأجزاء والصور، هذا ممكن للحفظ أو للمراجعة توضع هذه العلامات، لكن أنا أريدك أن تقسم سورة البقرة مثلا إلى موضوعات. ابدأ كده موضوع المؤمنين المتقين، بعدين الكافرين، بعدين المنافقين، بعدين خلق السماوات والأرض، بعدين خلق آدم عليه السلام، بعدين قصة إبليس، بعدين بني إسرائيل، الخليل إبراهيم، وهكذا. امشي موضوع وتكلم في هذا ما يسمى بعلم التفسير الموضوعي، وأنا أتمنى أن يهتم المشايخ والعلماء هنا به، وأن يترجم إلى اللغة الإندونيسية، وإن شاء الله بمساعدة فضيلة الأستاذ أدي هداية يساعدنا في نقل هذا العلم على شكل كتب. وهذا العلم قديم في أصله، قديم في حيث أصلا نزل القرآن منجما بهذه الطريقة، لكنه جديد في تأليفه، يعني الكتب جديدة لكن الطريقة قديمة. ما سبب ذلك؟ ان كتب التفسير كانت فقط تتكلم عن الكلمة ومعناها، لكن نحن الآن نحتاج إلى ثبات القلوب لنثبت به فؤادك. كيف؟
العودة مرة أخرى إلى ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وإن كان من كتاب فهو أجودها وأحسنها تفسير جامعة الشارقة. تفسير جامعة الشارقة. أشكركم. Allah barik fikum. Ada satu sharing dari beliau, dari pengalaman yang telah beliau sampaikan, dan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi yang ingin belajar tafsir. Kata beliau, cobalah Anda lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting ketika membuka Al-Qur'an setelah Al-Fatihah masuk ke surah Al-Baqarah. Maka ada isyarat di situ bagaimana memahami Quran dengan nyaman, dengan tenang, supaya kita juga menikmatinya. Apa itu? Maka masuk kepada pola tafsir tematik. Ya, tafsir tematik. Maudhu'i, sesuai dengan tema-tema. Bukankah Allah membuka surah Al-Baqarah dengan menyampaikan tema-tema tertentu? Ya, ketika Anda buka misalnya bagian pertama ayat 1 sampai 5 itu untuk orang-orang beriman, mukminin, muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terangkan dulu orang takwa itu siapa. Dipelajari, dipahami, diamalkan. Setelah itu masuk kepada orang-orang kafir 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, dan seterusnya ayat sampai ayat 7. Setelah itu masuk munafik 8 sampai 20. Setelah itu masuk kepada konteks penciptaan manusia ayat 21, 22. Setelah itu masuk pada esensi Quran 23, 24. Masuk pada surga 25, pada contoh 26 sampai dengan 29. Masuk pada kisah Adam 30 sampai 33. Masuk kisahnya iblis 34 sampai seterusnya. Jadi ketika kita belajar per tema, apalagi tema yang menurut beliau yang kita butuhkan dalam hidup, ya, itu akan lebih membuat kita semangat. Saya sering katakan ini dalam muhadharah saya, ya, dalam tema-tema yang lalu, kan kita itu butuh bimbingan dalam kehidupan. Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran sesuai kebutuhan kita? Ini misalnya ada yang di pemerintahan aktif di sini. Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan hidup dalam pemerintahan? Ada. Ada yang aktif di perdagangan bisnis. Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis? Ada. Kenapa Anda yang tidak sedang kuliah misalnya sekarang, sedang menuntut ilmu, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu? Keluarkan itu semua, jadikan panduan hidup, dan kita akan menikmati belajar Quran dengan itu. Fahadha huwa maqama bihi al-Bukhari 'indama alafa Sahih al-Bukhari. Wa istakhraj ayatin min al-Qur'an al-Karim, fassala hadha fi kitabihi, fa adraja hadha, fa bawwaba hadha ila an hasala ila 97 kitaban. Ya, jadi ada 97 kitab. Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Jami' as-Sahih, Al-Musnad al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi, dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Itu beliau pun manhajnya seperti tadi disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Asam. Ya, itu sampai kaget tuh bunyi pem gitu ya. Jadi mengeluarkan dulu ayat-ayat Qur'annya, kemudian dikeluarkan hadisnya apa, dan dibuat dalam 97 pembahasan. Ketika memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi, ayatnya dulu. Masuk kitabul iman, ayatnya dulu. Baru hadisnya kemudian. Kitabul ilmi, ayatnya dulu. Baru hadisnya kemudian. Maka itu bisa kita lakukan saat ini, sehingga bukan sekedar kita menghafal semata, tapi menikmati hafalan dan bacaan itu. Saya kira ini cara yang baik, ya. Dan kita semua bisa memahami Al-Quran dengan cara yang disebutkan tadi, insya Allah. Tadi ada beliau menyampaikan, insya Allah akan mencoba nanti kita di sini mengeluarkan, ya, tema-tema tertentu yang kita butuhkan dari Al-Quran, kemudian kita teruskan dengan terjemah bahasa Indonesianya, jadi sesuai dengan tema-temanya. Mungkin nanti kalau ada tentang bisnis, teman-teman yang pengusaha, idza kana hunalika 'indakum yani minat tujar mathalan, sanastakhrij ayat at-tijarah minal Qur'anil Karim, kita keluarkan ayat-ayat bisnisnya, thumma nutarjimuha aidan wa ma'aniha illa Indonesia, kita keluarkan tafsirnya, makna dari bahasa Indonesia, fayakunu hadza insyaallah, dan ini akan menjadi bagi kita semua insyaallah petunjuk bagaimana kita bisa mengamalkan berbisnis menurut Al-Quran. Fahada yakunu dalilan insyaallah wa rasyidan lana jami'an kaifa nahnu nata'amal bitijara fi dhaw'il Qur'anil Karim fi dhaw'i ma'ani Rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Para ibu juga di belakang, akhwat, kalau ada pertanyaan khusus silahkan dituliskan, karena momen ini barangkali sulit untuk berulang. Ini punya tugas sebentar di Indonesia dan akan kembali lagi. Ini mumpung insya Allah komplit nih. Qurannya ada, hadisnya ada, dakwahnya ada, warisan juga ada. Fa ana ukhbirukum hadhihi al-fursa samina jiddan lis-su'al wal jawab, istifsarat. Fa hadara ma'ana taqriban akthar min 3000. Hunalika yani janib an-nisa bil wara hunak wa fi ba'd al-ikhwa aidan fil amam wa fi wara'ina al-an fi janah yamin wal ayman aisar. Wa jika di antara teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan, dan insya Allah nanti kita coba akan bahas satu-satu. Sampai jam berapa kita? Setelah kita tonton bersama tadi video tentang Quran, tentang tafsir,
Mungkin jika teman-teman semua tidak ada yang ingin bertanya, bisa kami kami cukupkan presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3 pamit izin undur diri. Wa'afu minkum. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Aceh Rahmat. Assalamualaikum. Oke, baik Prof. Siap sebentar. Oke, baik Prof. Mungkin untuk ayat utama pada materi hari ini itu surat An-Nisa ayat 119 yang artinya yang intinya itu setan membuat kita berangan-angan gitu. Apa jadi setan membuat kita sering berangan-angan seperti mereka membuat kita eh, memotong telinga binatang ternak, lalu kita benar-benar memotongnya dan setan juga menyuruh kita untuk mengubah ciptaan Allah, lalu kita benar-benar mengubahnya gitu. Nah, jadi pada topik pada hari ini itu walaupun setan membuat kita berangan-angan dan membuat angan-angan kita itu menjadi angan-angan kosong, tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada cara untuk kita sebagai orang beriman dan sebagai umat muslim untuk menggapai angan-angan atau cita-cita kita sesuai dengan ridha Allah gitu. Jadi untuk angan-angan untuk mencapai cita-cita yang bisa diridhai oleh Allah dan tidak mengikuti angan-angan dari setan, yaitu dengan membuat rencana dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, lalu meluruskan dan memperbaharui niat, lalu menyadari dunia dan isinya bersifat sementara, dan yang terakhir meminta doa dari kedua orang tua. Mungkin gitu Prof. Untuk eh, ayat utama maksud dari ayat utama pada materi hari ini.
Nah, iya betul Prof. Dari ayat ini itu bersifat negatif ya, karena itu berasal jadi angan-angan itu berasal dari setan gitu, Prof. Mohon maaf, Prof. Jadi sejauh yang kita cari dari berbagai sumber terkait dengan eh, menggantungkan cita-cita gitu atau angan-angan berdasarkan ayat Al-Quran, kita tidak menemukan sumber yang ayat itu benar-benar menjelaskan bahwa kita harus menggantungkan cita-cita setinggi mungkin mengikuti ridha Allah gitu. Jadi eh, kita hanya mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan saja. Ditayangkan apa, Prof? Maaf. Ayat 27. Ya, ayat 37 ya. Ah, mohon izin share screen untuk surat Al-Fat ayat 27. Mungkin seperti yang dijelaskan Prof. Aceng, Rasulullah memiliki impian untuk Fatu Makkah yang akhirnya impian itu menjadi kenyataan.
apa sebenarnya cita-cita dan angan-angan itu dibenci Allah, sedangkan impian atau cita-cita sangat disukai Allah. Apa yang sangat membedakannya? Oke, baik. Mungkin sesuai penjelasan dari Prof. Aceng, yaitu ayat ini menjadi anjuran agar kita berani bermimpi. Jadi silakan dibaca dan dihafalkan. Jadi untuk ayat ini yang berbunyi, laqad sadaqallahu rasulahur ra'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harami insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariban. Nah, jadi artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Mungkin saya untuk membacakan beberapa tafsirnya gitu. Jadi benar tafsir Al-Miyasar Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah telah membenarkan mimpi nabinya gitu yang dia perlihatkan padanya. Jadi Allah memperlihatkan mimpi kepada nabinya, kepada Rasul dengan kebenaran bahwa engkau dan para sahabatmu pasti akan masuk ke Baitullah Al-Haram dengan aman. Di mana kalian tidak takut terhadap orang-orang yang musyrik. Kalian mencukur dan memendekkan rambut kalian. Allah mengetahui kebaikan dan kemaslahatan di balik kegagalan kalian masuk Makkah pada tahun tersebut dan masuknya kalian pada tahun berikutnya. Apa-apa yang tidak kalian ketahui, Allah menjadikan kegagalan kalian masuk Makkah yang telah Dia janjikan kepada kalian pada tahun tersebut sebagai kemenangan yang dekat, yaitu perjanjian Hudaybiyah dan kemenangan perang Khaybar. Lalu untuk tafsir yang selanjutnya yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Dr. Imad Suhail Hafiz. Nah, ini sesuai ada juga penjelasan dari Prof. Aceng yaitu Rasulullah punya impian Fatu Makkah itu pada saat beliau keluar dari Mekah. Eh, itu baru terwujud 19 tahun kemudian dan dihancurkan pula kita memiliki 10 tahun kemudian dan dihancurkan pula kita punya uh, bercita-cita seperti itu.
Oke, baik. Prof. Aceng, Afan, Prof. Mungkin untuk Prof. Aceng menjelaskan, pernahkah kalian atau kita itu mendengar kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggali parit pada perang Ahzab? Lalu beliau bercita-cita untuk berdakwah eh, di Romawi dan kemudian dan ke Persia. Padahal pada saat itu eh, imperium itu merupakan kedua imperium itu merupakan dua kekuatan besar gitu. Dan Nabi sedang terkepung di kota eh, Sudan ya. Oh, di kota Madinah, Afwan, bro. Oke, baik, Prof. Jadi coba silakan jelaskan apa bedanya berangan-angan dan bercita-cita gitu. Eh, jadi apa menurut dari sumber yang saya baca itu semua hal yang hendak kita raih adalah cita-cita gitu. Jadi semua hal yang ingin kita raih atau ingin kita capai itu adalah cita-cita, bukan angan-angan. Jadi perbedaan antara cita-cita dan angan-angan yaitu cita-cita merupakan target yang hendak dicapai sesuai dengan potensi dan perencanaan, serta terdapat kemungkinan untuk mendapatkannya gitu. Jadi angan-angan itu jadi hanya apa keinginan gitu, dan sedangkan cita-cita adalah sesuatu yang benar-benar ingin kita raih gitu. Jadi dalam konteks Islam, berangan-angan itu cenderung merujuk pada khayalan atau pemikiran yang tidak terarah gitu. Jadi kayak pemikiran yang abstrak gitu, sesuai mungkin bisa mut-mutan atau ya, yang lainnya gitu. Tapi cita-cita itu lebih terkait dengan tujuan yang direncanakan, dan sebagai umat Muslim kita harus memiliki cita-cita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong umatnya untuk memiliki cita-cita yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan ajaran agama, sambil menjauhi khayalan yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi begitu, Prof. Oke, oke, bagus. Terima kasih dia. Silakan ditutup perkuliahan kita dengan membaca kafaratul majelis. Oke, baik. Mungkin
Sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang membawakan materi menggantungkan cita-cita setinggi mungkin menurut Al-Quran. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih juga kepada Prof. Aceh yang sudah mendampingi perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf Prof jika banyak kekurangan dari kelompok kami. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin syukron, mungkin hazamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Prof dan teman-teman.